Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang warga negara dan sistem kewarganegaraan. Sebagai negara yang bersumber hukum, Indonesia memiliki aturan hukum tersendiri terkait masalah warga negara dan kewarganegaraan. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Seperti yang dimaktubkan dalam undang-undang tersebut, yang termasuk dalam warga negara dengan kewarganegaraan Republik Indonesia diantaranya adalah: yang pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sudah menjadi warga negara Indonesia. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dengan ibu warga negara asing. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal. Yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang keenam, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Yang kedelapan, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum kawin. Di sini ada 13 keterangan, bisa kalian baca di makalah ini. Kemudian pewarganegaraan. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan atau yang sering disebut dengan proses naturalisasi. Syarat-syarat pewarganegaraan Republik Indonesia ada 8, yakni yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Nomor 6, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7, mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Nomor 8, membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Prinsip kewarganegaraan. Mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari 2 prinsip,
yakni prinsip ius soli dan prinsip ius sanguinis. Ius soli adalah prinsip yang berdasarkan pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran. Sedangkan ius sanguinis mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah Indonesia. Dan Indonesia sendiri menganut prinsip ius sanguinis. Berdasarkan prinsip ius soli, seseorang yang dilahirkan di dalam wilayah hukum suatu negara secara hukum dianggap memiliki status kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya itu. Negara Amerika Serikat dan kebanyakan negara di Eropa termasuk menganut prinsip kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini. Sehingga siapa saja yang dilahirkan di negara-negara tersebut secara otomatis diakui sebagai warga negara. Oleh karena itu sering terjadi warga negara Indonesia yang sedang bermukim di negara-negara di luar negeri, misalnya karena sedang mengikuti pendidikan dan sebagainya, melahirkan anak, maka status anaknya diakui oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai warga negara Amerika Serikat, padahal kedua orang tuanya berwarga negara Indonesia. Dalam zaman keterbukaan seperti ini, kita menyaksikan banyak sekali penduduk suatu negara yang berpergian ke luar negeri, baik karena direncanakan dengan sengaja ataupun tidak. Dapat saja melahirkan anak-anak di luar negeri, bahkan dapat pula terjadi karena alasan pelayanan medis yang lebih baik, orang sengaja melahirkan anak di rumah sakit di luar negeri yang dapat lebih menjamin kesehatan dalam proses persalinan. Dalam hal negara tempat asal seseorang dengan negara tempat ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Akan tetapi apabila kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat terjadi keadaan yang menyebabkan seseorang menyandang status dwi kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda. Berbeda dengan prinsip kelahiran itu, di beberapa negara dianut prinsip ius sanguinis seperti negara kita, negara Indonesia, yang mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status orang tua yang berhubungan darah dengannya. Apabila orang tuanya berkewarganegaraan suatu negara, maka otomatis kewarganegaraan anak-anaknya dianggap sama dengan kewarganegaraan orang tuanya. Akan tetapi sekali lagi, dalam dinamika pergaulan antar bangsa yang makin terbuka dewasa ini, kita tidak dapat lagi membatasi pergaulan antar penduduk yang berbeda status kewarganegaraannya. Sering terjadi perkawinan campuran yang melibatkan status kewarganegaraan yang berbeda-beda antara pasangan suami dan istri. Terlepas dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut oleh masing-masing negara asal pasangan suami istri itu, hubungan hukum antara suami istri yang melangsungkan perkawinan campuran seperti itu selalu menimbulkan persoalan berkenaan dengan status kewarganegaraan dari putra-putri mereka. Oleh karena itu, diadakan pengaturan bahwa status kewarganegaraan itu ditentukan atas dasar kelahiran atau melalui proses naturalisasi atau kewarganegaraan. Cara pertama yakni status kewarganegaraan seseorang ditentukan karena kelahirannya. Siapa saja yang lahir dalam wilayah hukum satu negara, termasuk menganut prinsip ius soli sebagaimana dikemukakan di atas tadi, maka yang bersangkutan tersebut secara langsung mendapatkan status kewarganegaraan. Kecuali apabila bersangkutan ternyata menolak atau mengajukan permohonan sebaliknya. Cara yang kedua yakni dengan memperoleh status kewarganegaraan melalui proses pewarganegaraan atau naturalisasi. Proses ini yakni seseorang tersebut mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang, dan kemudian pejabat yang bersangkutan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan selanjutnya menetapkan status yang bersangkutan menjadi warga negara yang sah. Kemudian hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum pada pasal 27 sampai pasal 34 Undang 1945. Beberapa hak warga negara Indonesia antara lain sebagai berikut. Di sini ada 8. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak membela negara, hak berpendapat,
yang kemudian bisa kalian baca. Kemudian sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia ada 3, yakni kewajiban belajar, kewajiban membela negara, dan kewajiban mempertahankan negara. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara asing yang berada di Indonesia, dalam kata lain masih berstatus warga negara asing, yakni sebagai berikut. Yang pertama, berhak mendapat perlindungan diri dan hartanya. Yang kedua, tidak berhak memilih dan dipilih dalam jabatan negara dan publik. Yang ketiga, berkewajiban tunduk pada peraturan perundang-undangan NKRI. Yang keempat, tidak berkewajiban ikut serta bela negara. Kesimpulannya, warga negara Indonesia adalah warga yang bermukim di Indonesia maupun yang berada di luar wilayah Indonesia yang memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakui oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Dalam prinsip kewarganegaraan itu sendiri ada 2, yakni ius soli yang berdasarkan tanah kelahiran yang seperti dianut oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lain, dan juga ada prinsip ius sanguinis berdasarkan ikatan darah atau keturunan yang dipraktekkan oleh negara kita tercinta, negara Indonesia. Warga negara asing yang ingin mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia bisa mengajukan diri kepada instansi terkait yang dimaksud dengan istilah kewarganegaraan atau naturalisasi. Jadi di sini bisa diambil garis bahwa kewarganegaraan itu adalah warga negara yang langsung mendapatkan status kewarganegaraan tersebut pada negara kita. Sedangkan pewarganegaraan adalah proses di mana seseorang tersebut dari status warga negara asing menjadi status warga negara Indonesia. Penjelasan singkat dalam makalah ini semoga bisa menjadi gambaran yang jelas bagi pembaca sekaligus memperdalam wawasan kewarganegaraan pembaca, sehingga apabila di kemudian hari menemui permasalahan terkait kewarganegaraan, pembaca dapat dengan yakin dan jelas menentukan sikap dan solusi atas permasalahan tersebut. Dari kelompok kami, saya sendiri Muhammad Sirojat Tamimi dan Mbak Yuni Nurlatun Namraja, kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.